selanjutnya penting bagi kita untuk tahu bagaimana kita bisa mencegah dan melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari infeksi HIV. Pertama, kalau misalnya faktor risiko terbesar adalah dari penularan seksual, tentunya kita perlu melakukan hubungan seks yang aman. Hubungan seks yang aman, kita bisa gunakan kondom. Nah, kondom sendiri juga kita perlu gunakan dengan bijaksana ya. Ketika kita membuka kemasan, pelan-pelan dengan tangan. Tentunya tidak boleh dipotong dengan gunting ataupun digigit karena ada risiko tear ataupun kerobekan dari kondom itu sendiri. Kalau robek tentunya akan meningkatkan risiko untuk kehamilan dan juga infeksi menular seksual. Nah, setelah kita buka, kita bisa lihat bagian kondomnya yang menghadap ke atas ataupun ke bawah. Ketika kita mau scroll ke area penis, kita perlu pencet juga area kondom yang ada tipnya. Karena tip tersebut sebetulnya berfungsi untuk menjadi tempat sperma ketika sperma tersebut keluar. Oleh karena itu, agar tidak terisi gelembung udara, perlu kita pencet. Karena kalau ada gelembung udara, terjadi friksi, bisa ada risiko untuk pecah kondomnya. Jadi kita perlu pencet tipnya dan kita scroll ke bawah penis pelan-pelan. Nah, tentunya setelah kita scroll, kita perlu pastikan kondom ini pas atau tidak ukurannya dengan penis yang dimiliki. Entah itu bisa saja kondomnya terlalu besar ataupun terlalu sempit. Kalau misalnya demikian, tentu ada risiko kondomnya bisa slip off ketika hubungan seksual dan meningkatkan risiko infeksi menular seksual maupun kehamilan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan lubrikan. Lubrikan sendiri biasanya yang digunakan adalah water base karena umumnya lebih aman ya. Dan di sini bisa dipastikan dulu karena tidak semua perempuan bisa memproduksi mukus yang cukup ketika melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kenyamanan bisa digunakan lubrikan. Selain itu, hubungan seks anal tentunya tidak memproduksi mukus seperti vagina, jadi perlu gunakan lubrikan. Selanjutnya ada metode pencegahan HIV namanya PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis. Jadi pencegahan sebelum kita terpajan. Biasanya kalau orang yang HIV positif mendapatkan treatment ARV. ARV ini terdiri dari 3 kombinasi obat. Nah, yang digunakan untuk PrEP ini hanya 2 kombinasi obat. Jadi PrEP ini bisa dikonsumsi harian ataupun menjelang ketika mau melakukan hubungan seks gitu ya, terutama hubungan seks yang berisiko. Dan pre-exposure prophylaxis sendiri bisa diibaratkan sebelum virus HIV masuk ke dalam tubuh kita, jadi sudah ada bodyguard dulu nih di dalam tubuh kita, yaitu obat PrEP yang beredar dalam darah, sehingga ketika virus tersebut masuk, sudah mati duluan karena di dalam tubuh kita sudah ada obat PrEP tadi. PrEP sendiri hanya bisa dikonsumsi bagi individu dengan status HIV negatif. Jadi kalau status HIV-nya positif, yang didapatkan adalah ARV dengan 3 jenis obat tadi. Tidak bisa dengan PrEP. PrEP oleh karena itu bisa digunakan untuk teman-teman semua yang berisiko tinggi. Ada satu lagi nih, hal yang kita bisa lakukan untuk bisa memutus rantai infeksi HIV. Yang paling penting adalah, guess what? Early detection. Semakin cepat kita bisa mengetahui status HIV kita, baik itu positif maupun negatif, semakin tepat juga intervensi bisa diberikan. Seandainya bila kita HIV positif, tentu bisa ada pengobatan ARV yang kita tempuh. Hingga kini, ada banyak layanan kesehatan, baik itu dari pemerintah maupun swasta, yang sudah memberikan layanan tes, baik itu berbayar maupun gratis. Jadi semua penting ya untuk kita minimal mengecek status kesehatan HIV kita setahun sekali. Kalau seandainya kamu merasa risiko kamu cukup tinggi, misalnya tadi dari hubungan seks yang berisiko, ataupun berganti pasangan, atau menggunakan jarum suntik bergantian, tentu kamu bisa melakukan tes lebih sering, misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan, sesuai dengan faktor risiko.
Nah, tes HIV sendiri dilakukan dengan mengecek darah kita. Jadi darah kamu akan diambil dan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah ada antibodi HIV di dalam tubuh kamu. Nah, seandainya bila ditemukan adanya antibodi atau status HIV-nya positif, perlu dilakukan treatment. Dilakukan treatment dengan pemberian ARV atau ART, antiretroviral therapy, sendiri bertujuan untuk menurunkan jumlah virus HIV sehingga tidak terdeteksi lagi dalam darah dan menurunkan risiko penularan karena prinsipnya undetectable sama dengan untransmittable. Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan sebelum kita start ARV? Umumnya ketika kita menemukan status HIV positif, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara umum. Karena obat ARV ini lifetime. Jadi hingga sekarang belum ada obat yang 100% menyembuhkan HIV. Yang dilakukan adalah supresi terhadap virusnya. Jadi kita perlu konsumsi rutin obat ARV tersebut sehingga bisa menekan jumlah virusnya ke level yang sangat rendah. Sehingga orang dengan status HIV positif bisa hidup sehat sama seperti orang dengan status HIV negatif. Nah, pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Mulai dari pemeriksaan anamnesis, dari bertanya ke pasien ataupun klien, kita juga lakukan pemeriksaan fisik, dan tentunya kita evaluasi medis secara keseluruhan, termasuk pemeriksaan lab dengan darah lengkap, kemudian juga profil ginjal, profil hati, to make sure everything goes well. Tentunya kita juga perlu melakukan pemeriksaan jumlah virus ataupun CD4 secara berkala. Tujuan utamanya seperti yang tadi kita sudah diskusikan adalah mengurangi jumlah virus HIV hingga tidak terdeteksi. Biasanya setelah 1 bulan terapi, jumlah virus akan berkurang dari kita awal sebelum start terapi. Nah, selanjutnya kita evaluasi lagi bisa 3 bulan dan kemudian 6 bulan. Kalau seandainya sudah 6 bulan, tapi ternyata jumlah virusnya masih tinggi ataupun tidak ada penurunan dari yang sebelumnya, perlu kita evaluasi lagi. Apakah ada masalah dari kepatuhan minum obat? Misalnya, pasien sedang dalam kondisi stres berat sehingga memilih untuk tidak meminum obatnya. Atau pasien mendapatkan tekanan sosial dari orang terdekat, ataupun dari kekasihnya, pacarnya, suaminya, ataupun keluarga untuk tidak meminum ARV. Tentunya kalau obatnya tidak diminum rutin akan mempengaruhi keberhasilan dari terapi. Opsi lain bisa karena virusnya resisten. Jadi pada kondisi tertentu virus bisa resisten terhadap obat ARV dan kita perlu ganti menjadi lini yang kedua atau generasi lainnya. Nah, bila sudah mendapatkan terapi ARV secara tepat, tentunya jumlah virus akan menurun. Dan sebetulnya kondisi orang dengan HIV positif sama saja dengan kondisi orang dengan HIV negatif. Yang berbeda adalah status infeksinya. Tentunya orang dengan HIV positif juga bisa hidup sehat dengan kualitas hidup yang baik, bisa memiliki anak, dan juga having a fulfilling life. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan teman-teman semua di luar sana untuk bisa mendukung teman-teman yang HIV positif? Yang paling penting adalah bagaimana caranya agar kita semua bisa saling bahu-membahu melawan stigma yang ada. Karena tentunya dari ketidaktahuan terkait infeksi HIV, AIDS maupun status kehidupan orang dengan HIV positif, kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif, baik itu secara personal, sosial, maupun struktural. Mari kita bersama melawan stigma tersebut, sehingga setiap individu bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik, terlepas dari status HIV-nya, baik itu positif maupun negatif. Mari kita bersama melawan stigma HIV.